you good? Yes, I'm always good. You ready? I'm always ready. First start, guys. Oke, simple wordnya itu orang pintar belum tentu cerdas, tapi orang cerdas sudah tentu pintar, gitu ya? Mungkin bisa Ya, jadi. bisa dikatakan seperti itu kali ya. Orang cerdas itu mungkin sedikit cepat lelah kalau masa pribadi. Kenapa? Karena orang cerdas itu dia akan mikir gini. Ketika disuruh guru yang mengerjakan PR yang dari A sampai A itu satu soal itu nih ya kan? Orang pintar akan kerjakan. Orang cerdas itu untuk apa ini? Ya. Kalaupun dia mengerjakannya, bagaimana saya mempermudah hal tersebut, gitu. Saya nggak mau ribet, gitu. Ya. Orang cerdas itu cukup tahu jalannya, ini tahu jalannya. Ya. Tapi dia nggak mau tulis ini, tapi lebih kayak gimana cara lebih simpel nih. Saya punya teman nih, ini lucu nih ceritanya. Jadi kebiasaan kita SMA itu ya, pas launching bunyi, disitulah baru ngumpul untuk mencontek. Dan pada saat itu kita baru tahu ada PR, gitu kan. Jadi ada tugas sejarah tentang merangkum sejarah nih, panjang lebar, kita nggak tahu sepanjang apa gitu kan. Jadi ada teman cewek yang bisa rajin gitu kan. Dia udah merangkum 2 lembar sejarah, rangkuman dari yang 10 lembar ke 2 lembar gitu kan. Ada teman saya, rangkuman ini dirangkum lagi. Dan ada orang lagi, rangkumannya ini dirangkum lagi jadi sekecil. Nggak tahu itu apakah inti pokoknya ada dalam sejarah tersebut atau memang dia malas menulis atau memang dia orang cerdas, dia nggak tahu. Pada intinya kata Albert Einstein itu, ketika kamu paham sesuatu nih, kau akan menjelaskannya dengan sangat sederhana. Yes, ya. Albert Einstein bilang anaknya, dia nggak mau kayak capek. Kalau ada hal yang simpel, kenapa? Cepat ya. Orang jelas itu cepat Oke, sama seperti halnya kayak ketika orang yang berteori belum tentu dia bisa praktek. Tapi kalau dia sudah bisa praktek, tapi dia sudah bisa berteori gitu ya. Dan itu emang ilmu dari zaman sekolah memang. Jujur saya STM, saya dari SMK N1 Batam, yang mana saya jurusan teknik pemesinan, dan jujur luar biasa ya, teknik pemesinan ya. Tapi nggak terlalu pinter, tetap bego juga, dan saya juga nggak terlalu mau mendalami pekerjaan tersebut atau jurusan tersebut gitu, karena jujur itu bukan passion saya. Karena yang bukan menjadi passion saya juga malas untuk kerjain, dan pada akhirnya ya cukup belajar sebagai basic aja lah. Jadi banyak hal-hal yang mungkin saya temuin, dan pada akhirnya saya belajar banyak hal juga yang bisa dikatakan teori dan praktek itu juga pasti berbeda. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah praktek. Kenapa? Karena orang yang berpraktek itu dia udah lebih mengerti ketimbang orang yang berteori gitu. Karena kalau hanya teori saja, dia akan bisa menulis, sama seperti hal orang pintar ya. Orang pintar mungkin bisa ngomong seperti ini, begini gitu. Dia nulis, oh gini. Tapi ketika dia disuruh untuk mempraktekkan apa yang udah dijelasin, itu memang sulit bagi dia. Terkadang dia sudah membentuk di otaknya, tapi belum membentuk secara langsung gitu. Secara apa yang harus dia lakukan di depan matanya, membuatnya, dan lain-lain. Dan itu emang terjadi di dunia pekerjaan gitu. Dan bagi saya itu suatu pengalaman ya great moment lah ya, yang saya harus belajar juga ketika saya lulus dari sekolah. Dan saya jujur, saya bukan orang kuliahan, Bang Imron. Saya hanya sekedar orang biasa-biasa aja ya, yang mungkin masih merintis, yang mungkin masih pengen untuk bisa menjadi orang yang dikenal banyak orang gitu, yang mungkin bisa dikenal dari konten, jangan lupa untuk subscribe gitu.
Iya, oke. Kita mungkin agak menyampingkan percakapan. Oke, dan ini sudah cukup jelas guys antara cerdas dan pintar ya. Dan itu emang benar-benar banyak orang yang nggak ngerti gitu, banyak orang yang nggak tahu ternyata cerdas dan pintar itu sangat berbeda. Sangat. Iya, dan jujur cerdas itu di atas nggak tahu ya, mungkin smart lagi atau apa gitu ya. Cuman gini Bang Imron, apa itu? kita akan balik ke soal percintaan. Iya, jujur saya pengen banget ini nanyain soal percintaan. Mungkin kita bisa sangkut pautkan dengan agama atau religius yang mungkin percintaan itu nggak hanya suatu hal yang main-main gitu. Oke, saya akan menggambarkan untuk Bang Imron ada suatu hari ya, atau mungkin suatu momen, suatu saat lah ya, atau gimana saya nggak ngerti loh bahasanya kayak gimana. Cuman ada orang yang bilang seperti ini, ketika kamu memberikan mahar yang tinggi kepadaku, aku akan menjadi wanita yang baik. Dari Bang Imron sendiri, ketika Bang Imron mengalami hal tersebut dan melihat gambaran tersebut, percaya nggak sih kita akan ngasih mahar yang tinggi dengan segala harta yang banyak gitu, dia akan menjadi wanita yang paling baik atau menjadi wanita yang baik. Dan yang mana ini kita kalau saya menyimpulkan bahwasanya dia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Iya, pasti. Jadi ukuran kebaikannya dia ukur dari mahar atau harta gitu. Oh iya. Ya. Jadi dari Bang Imron sendiri deh gitu, ketika melihat gambaran yang seperti itu, dan ini bukan menceritakan pengalaman saya dan saya tidak mengalami hal itu ya, cuman iya maksudnya gini, kenapa sih harus berpikir atau punya pemikiran yang ya kayaknya dengan mahar yang tinggi aku akan menjadi wanita yang baik, padahal secara tidak langsung, secara tidak sadar atau dia akan menyadari banyak kesalahan yang ada pada dirinya ketika nanti dia mau jadi seorang istri, mau jadi seorang suami gitu. Dari Bang Imron sendiri, benar nggak? Atau dia adalah orang yang salah ketika berkata seperti itu? Sebenarnya dari kata-katanya udah salah sih. Oke. Lu mungkin tahu lah, kita nggak ada penilaian diri kita yang baik atau tidak baik. Yang nilai itu ya palingan ya mungkin menurut orang itu pun belum tentu benar. Yang tahu kita baik itu ya diri kita sendiri sebenarnya. Dan itu nggak bisa diukur dengan nggak bisa dibayar. Yes. Dengan bentuk materi, contohnya seperti uang ataupun mobil ataupun segala macamnya. Tapi kebaikan bisa dibayar dengan kebaikan. Mungkin bisa ketika kita nolong orang, mungkin orang akan berbuat pada kita, itu mungkin aja. Tapi yang lebih mulianya, mohon maaf ya saya potong, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan mungkin hal yang biasa. Tetapi sebuah keburukan yang mungkin pada saat itu menimpa kita, dan pada akhirnya keburukan itu kita lakukan lagi, kita balas dengan suatu kebaikan, itu yang mungkin belum banyak orang yang bisa melakukan hal itu. Ketika dia mengalami suatu keburukan, oke, gua akan balas dengan suatu hal keburukan gitu. Dan pada akhirnya saya menyimpulkan apa bedanya? Gitu kan ya? Iya kan? Gitu. Oke, kita back to topic lagi gitu ya. Yang mana tadi kita membahas tentang gambaran orang yang mungkin kebaikan itu bisa diukur dari harta materi atau mahar ya. Mungkin ada orang baik yang pengen bisa menjadikan lu sebagai istri lu gitu, yang ayo kita bangun deh rumah tangga ini gitu, saya sebagai nahkodanya kamu gitu ya kan. Iya gitu, karena jujur kan memang kenapa sih harus diukur dengan harta gitu. Pada akhirnya ketika kita menilai suatu pernikahan itu bukan lagi dengan yang namanya harta gitu. Semewah apapun pernikahan, semegah apapun pernikahan, semeriah apapun pernikahan, yang dipikir cuma satu. Setelah dari acara pernikahan tersebut, perjalanan pernikahan ke depannya sangat luar biasa. Kita nggak pernah tahu gitu. Dan kita harus berpikir, oke, gue harus gimana gitu, harus seperti apa gitu. Gue punya anak nantinya, sementara belum punya anak, masih punya
Sorry guys, tadi ada sedikit gangguan di kamera saya. Dan ini yang akan menghambat percakapan kita. Oke, tidak apa. Oke, mungkin tadi kita sampai di mana? Tentang mahar wanita. Oke, tentang mahar ya. Ya. Oke, mungkin dari Bang Imron sendiri, dari sudut pandangnya Bang Imron dengan pengalamannya Bang Imron, mungkin pernah juga mengalami hal yang sama gitu. Apakah Bang Imron melihat suatu hal yang seperti itu mungkin oke, nggak masalah, biasa aja gitu. Oke, mungkin itu pandangan dia, pendapat dia, mungkin seperti itulah ya. Kita nggak tahu juga apa maksud dari apa yang dia omong itu ya. Mungkin kalaupun dia anggap sayanya orangnya logis, lu mungkin tahu lah seorang logis. Dari dia mengatakan bahasanya beri mahar yang banyak dan saya akan berbuat baik padanya. Orang baik nggak akan minta sesuatu. Yes, itu logis sekali tuh. Orang baik nggak akan minta sesuatu. ya. Baik nggak? Itu aja udah salah loh. Iya kan? Ada nggak orang baik akan saya sesuatu? Itu nggak baik. Itu namanya nggak ikhlas. Yes. Bahkan Kalau emang nggak suka ngomong aja gitu ya, nggak suka gitu, nggak usah sosokan mau minta harga atau mahar tinggi gitu. Kadang sering kali dalam Iya. budaya kita mungkin karena kita punya rasa segan ya, menolak calon yang datang itu dengan seperti itu, diminta yang mungkin kayak tinggi kayak cerita sang kuriang ya, yang suruh bikin perahu sesuatu yang menurut saya kan ya lagi-lagi ya orang baik itu nggak akan melakukan seperti itu. Kalau dia memang baik, dia akan menerima suaminya apa adanya seperti itu, calon suaminya apa adanya gitu. Dari situ kita nilai nih, ini baik atau enggak itu. Tapi orang alam kalau dari sifat ya di belakang kita nggak tahu, maksud dan ngomong itu kita nggak tahu, kita nggak lebih mencari lebih tahu apa yang dimaksud ya Allah alam. Tapi dari perkataannya tidak bisa dibenarkan. Ya, tidak bisa nggak bisa. Ya itu benar gitu. Itu harus mengharuskan ada di dalam kehidupan seseorang, enggak juga. Ya. Karena secara tidak langsung gini loh Bang Imran. Karena kebaikan itu nggak bisa diukur dari harta gitu. Iya. Emang benar-benar dari hati gitu. Emang benar tulus nggak gitu kan? Iya. Karena jujur ya, ketika dengan gampangnya untuk mengukur suatu perkara kebahagiaan, kebaikan dengan adanya uang, dengan adanya ini, bagi saya nggak adil gitu. Sementara Tuhan aja memberikan kebahagiaan dan kebaikan dari setiap umat, dari setiap hambanya, itu dia nggak pernah berpikir harus seperti ini umatku baru aku kasih kebahagiaan, harus seperti ini hambaku harus aku kasih kebahagiaan. Enggak seperti itu gitu. Emang sudah kapasitasnya masing-masing. Oke, saat ini kamu bahagia, saat ini kamu melakukan kebaikan, saat ini kamu jadi orang yang baik gitu. Dan Tuhan pun juga nggak merasa kebahagiaan dan kebaikan itu akan turun kepada orang yang seperti ini gitu. Tidak seperti itu juga, ini segala macam gitu. Dan ketika anggaplah saya yang ngomong, kalau misalkan kebahagiaan, kebaikan diukur dengan apapun yang ada di dunia ini, saya cuma merasa saya adalah orang yang angkuh. Saya adalah orang yang mungkin orang yang di bawah saya nggak berhak mendapatkan kebahagiaan dan nggak berhak untuk menjadi orang yang baik atau melakukan sebuah kebaikan. Dan itu jujur ketika ada orang yang mungkin membicarakan hal tersebut, yang mana kebaikan bisa diukur dengan ini, kebahagiaan bisa diukur dengan ini, ya dia kurang belajar sih kalau saya bilang. Malah kita nggak tahu, tapi ada seorang ustadz ternama ya, Ustadz Abdul Somad, kita tahu ya. Ustadz Somad juga pernah mengatakan seperti ini, kalau kau senang sama dia karena ketampanannya, maka menyesallah di kemudian hari ketika dia tua. Kalau kau senang dan atau bahagia sama dia karena hartanya, maka sesalah menderita ketika dia jatuh miskin. Kalau kau senang sama dia karena jabatan dan macam, maka sesalah jabatan itu nggak akan tahan lama, kan gitu. Jadi kalau kita mengukur dengan suatu hal yang materi, cepat lambat hal itu akan hilang. Itu betul. Karena kebahagiaan itu sejatinya nggak bisa kita definisikan ataupun kita standarkan. Karena setiap bagi orang itu beda-beda. Contohnya, saya pribadi suka makan daging. Saya bahagia makan daging. Saya senang. Kalau orang Afrika dapat air itu senang. Kita dapat air belum tentu senang, biasa aja kan? Biasa aja. Kalau orang itu nggak senang.
kan gitu. Ada yang mungkin kayak gini, udah punya anak 5, dia anak yang 6 itu dia biasa aja, kayak selalu senang seperti anak pertama 2, 3 kan. Tapi bagi orang yang belum punya anak dan dapat anak itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kita punya sesuatu yang membuat kita senang, ya yang kita sendiri yang bikin standar al-ukur itu. Ini kita senang, ini kita senang itu kan. Tapi seringkali kita terjadi namanya budaya mengakar ya, bahasanya harta materi yang tertanam di benak kita itu membuat kita bahagia. Sejatinya itu bukan bahagia sejati sih. Itu bisa bikin bahagia bang, apa? Tapi itu nggak bisa bikin kita bahagia untuk seterusnya. Kita adalah orang kaya nih, hidup kita foya-foya sama macam. Suatu saat dia akan jenuh, nggak akan bahagia lagi. Yes. Benar nggak gitu? Ya. Saya punya keluarga. Oke. Keluarga keluarga saya ini mungkin bisa dikatakan saya termasuk motivasi dari dia lah. Dia itu orang yang sangat kaya mungkin. Dia memiliki kebun sawit yang hampir 2.000 hektar. Yang mungkin pemasukan per hari itu sampai ratusan juta rupiah, nggak tahu berapa ya. Bahkan dia lebih suka tinggal di hutan. Tinggal di hutan seperti ini. Dia lebih suka mengerjakan sesuatu dengan sendiri, kadang ngecor. Dia udah banyak harta. Kalau memang harta itu jadi tolak ukur kebahagiaan ya, dia punya harta tapi dia masih ngecor. Kadang dia beres, kadang sendiri. Kadang dia tinggal di gubuk 4x4 dia, yang cuma bermodalkan kipas angin sama papan bambu. Saya mikir, ini kalau memang bahagia itu diukur dengan harta, orang ini nggak masuk itu kan? Ini apa? Karena yang sejati yang bikin kita bahagia itu suatu bagaimana kita bisa tenang. Saya pernah gitu, posisi saya itu gini. Sejatinya saya bahagia ketika saya merasa tenang. Saya punya gelisah dalam tanda kutip, punya masalah atau sama gelisah, nggak bisa tidur sampai kita sakit gitu ya. Sampai kita sakit, mikir kita nggak jelas segala macam, akan keluar stres itu sampai pengen terlintas untuk bunuh diri gitu ya. Berasa semuanya hancur gitu. Yang terpikir satu cuma, kapan datang lagi nikmat ketenangan hati? Kapan lagi datang ketenangan hati? Selama ini ya setiap hari dapat kan, tapi nggak pernah disyukuri. Ketika itu hilang, itu berasa beri. Makanya bahagia pada momen saya itu ya pengen dapatkan hati. Jadi kayak bahagia itu banyak lah, tergantung dari segi dia, tergantung dari bagaimana dia hidup. Kalau dia hidup dari ilmu harta, mungkin bahagia aja dengan harta. Kalau bahagia karena dia pengen makan, ya mungkin makan. Kan gitu. Karena bahagia itu terbentuk dari kebiasaan kita yang lampau. Gitu. Kita tuh bahagia ketika kita pengen istri cantik, banyak segala macam. Kita udah terpikir terdoktrin dari yang lampau-lampau yang untuk istri banyak. Mungkin dari perkataan orang. Dan jujur dari apa yang udah kita bahas pada malam hari ini, saya cuma menyimpulkan bahwasannya ketika saya ingin menjadi orang kaya, itu sama seperti hal yang saya nggak punya uang, dan pada akhirnya saya cuma pengen menjadi orang yang punya banyak uang. Dan ketika saya sudah punya banyak uang, kita nggak tahu mau ngapain. Itu dia. Ya kan? Ketika kita nggak punya uang, kita tuh aku pengen banget beli ini makan ini dan lain-lain gitu. Pas begitu udah ada uang, pas begitu udah kayak ya udahlah ya. Kita pengen punya uang kan? Ya. Iya, tapi bingung gitu kan. Ya. Dan dari situ bahwasannya ketika udah banyak uang pun juga ya belum tentu kebahagiaan itu bisa dicari gitu, dan adanya kebahagiaan dari sisi harta ataupun uang. Saya merasa gitu. Saya punya kakak. Waktu itu saya nanyain cita-cita dia. Cita-cita dia itu, dia pengen cita-cita jadi astronot. Kita mikir, ini ngeri kali astronot. Gimana sekolahnya? Apa gimana biar astronot? Apa yang dipikirin sampai yang bikin astronot? Dan kita mikir astronot tuh waktu di bulan suram ini 2 belas ya. Setelah beranjak dewasa, kuliah segala macam, mikir dulu. Ternyata cita-cita kita itu diciptakan agar kita selalu maju ke depan. Cita-cita kita itu diciptakan
kalau bisa diciptakan sesuatu yang memang nggak bisa kita gapai. Serius. Karena kalau udah kita gapai, itu mau apa lagi, kata Andu tadi kan. Jadi maka kalau kita pengen cita-cita, buatlah cita-cita. Contoh nih, kita pengen uang 1 miliar, nggak bawa 1 miliar, bikin 100 triliun, ini kan? Itu mungkin diri kita pribadi itu mustahil, tapi bikin aja. Apapun nanti keputusannya, apapun nanti hasilnya, dan itu sudah terlihat depan mata. Bahkan seperti ini, ketika kita sudah mencoba, itu jauh lebih baik ketika kita gagal. Tapi sebelum kita belum mencoba, itu jauh lebih gagal ketimbang orang yang sudah melakukan. Setidaknya 1-2 langkah kita sudah maju. Ya itu saya teringat kata-kata Soekarno, bermimpilah setinggi langit, kalau nggak sampai kau akan jatuh dari tangga. Jadi gini, kalau saya menganaloginya seperti ini. Jadi kita dipaksa untuk menggapai cita-cita saya, cita-cita kita nih, setinggi langit. Tapi kalau kita nggak sampai, kita kan masih di bawah ini kan. Setidaknya kita udah beranjak dari yang pertama. Itu yang harus patut kita syukuri sebenarnya. Kita udah maju selangkah daripada kita nggak maju. 1 langkah maju itu jauh lebih baik ketimbang berdiam diri di zona nyaman. Mau orang cerdas, mau orang hebat, mau orang pandai, kalau dia nggak maju selangkah, dia nggak akan berkembang. Makanya kalau saya nih masuk kerja nih, saya tanya sama diri, boleh nggak saya mengembangkan diri di coach, gitu kan? Boleh saya ikut public speaking coach, boleh saya ikut seminar-seminar coach, silakan. Bahkan di kantor kita ini ada loh, seperti itu. Dan sebenarnya yang dibutuhkan dari beberapa perusahaan besar pun juga. Iya, jadi kita butuh sesuatu yang bisa membuat kita berkembang, bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan pribadi. Kita merasa kayak masa kita nggak ada kemajuan. Apalagi orang-orang yang kaki nggak pernah diam ya, dia nggak akan mau duduk diam 2 jam 2 jam 3 jam, dia nggak mau duduk di situ aja gitu. Dia pasti agak pindah cepat, minimal geser sebelah lah. Seperti itu kan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kita harus mencoba melangkah maju. Tidak, kita berusaha dulu lah, berproses. Mau kita jadi apa, mau kita sukses atau tidak, setidaknya kita udah berusaha. Jadi pun itu sebuah hadiah. Saya pernah ikut jelasin dulu dong, liko itu apa? Mungkin dari beberapa teman-teman ada juga yang nggak ngerti liko itu seperti apa. Liko itu semacam kumpulan pengajian sih, dalam skala kecil. Dan kita punya ustadznya, ustadz itu khusus untuk kita, dibimbing dari penggalan kita, tauhid segala macam. Gitu. Jadi lebih ke religius, agama ya, mendalami kajian agama Islam maksudnya. Itu saya bersyukur juga karena kakak saya yang masukkan. Kakak saya ini sangat luar biasa untuk yang kedua ya, untuk masalah mendorong motivasi dan dia. Kalau kakak nomor 1 itu masalah mental ya. Kalau untuk bercerita kita lah sama dia. Nah, nomor 1 bercerita, nomor 2 ini untuk masalah motivasi gitu. Dari sebentar, mohon maaf sekali lagi. Dari berarti Bang Imran anak ketiga. Oke. Dari 2 bersaudara tadi, kakak dua-duanya ya, kakak ya, cewek ya. Yang paling Bang Imron terinspirasi membuat Bang Imron sampai saat ini berada di titik ini, berdiri di kaki gue sendiri, dari siapa di antara kedua itu, dan kata-kata apa yang mungkin sangat melekat sekali di kepala Bang Imron sampai Bang Imron bisa survive di kehidupan ini. Kira-kira mungkin bisa disampaikan? Sebetulnya yang paling saya hormati, yang saya sayangi, yang paling mendukung saya dalam pendidikan itu karena orang tua ya. Karena pilihan cuma kakak tadi, maka orang tua dulu disampaikan dulu. I'm so sorry. Karena memang orang tua itu sangat biasa bagi kita ya. Orang tua, keluarga, saudara, famili itu sangat biasa. Bahkan sampai sekarang pun saya masih menyusahkan kedua orang tua. Jujur, walaupun udah menikah masih menyusahkan. Kenapa bisa seperti itu sih? Oke, nanti kita akan boleh. Kita akan karena bukan dipaksa, dia juga pertanyaan nih tentang yang paling berjasa yang sampai kita di tahap ini ya. Saya juga nggak menyangka
tahap saya ini belum tahap yang luar biasa sebenarnya itu, tapi setidaknya saya beranjak dulu lah. Nah, yang paling biasa itu sebetulnya di kakak nomor 2. Ya, kenapa kakak nomor 2? Karena kakak nomor 1 jauh jaraknya. Kita nggak sempat apa namanya? Mungkin kakak nomor 1 ini bisa, tapi nggak sempat dalam satu lettingan. Contoh nih, kami SMA, kakak nomor 2 masih SMA, atau saya MTS, kakak masih SMA nomor 2. Sedangkan 1 udah kuliah. Wow. Ya kan? Jadi nggak dapat kedekatan secara emosional lah. Oke. Jadi ketika kakak nomor 2 dah kuliah, saya masuk kuliah, kakak nomor 1 dia pulang lagi. Jadi secara emosional udah lebih dekat sama kakak nomor 2 gitu. Untuk waktu itu ya, sekarang alhamdulillah dua-duanya masih di hati saya gitu. Oke, ini harus ada yang saya jelaskan. Oke, buat teman-teman semua, ini bukan membanding-bandingkan ya, bukan membanding-bandingkan. Jadi hanya pertanyaan yang mungkin terkadang kita tuh kayak yang dari satu orang yang kita lihat dia adalah motivasinya kita, dia adalah inspire kita gitu, inspire-nya kita lah gitu ya. Yang iya dari kata-katanya dia, dari percakapannya dia pernah menasihati saya seperti ini, dan pada akhirnya saya bisa posisi seperti ini di titik ini yang mungkin gak semua orang bisa berada di titik itu gitu. Dan itu susah loh gitu. Dan ini bukan membanding-bandingkan sekali lagi, dan 2 kakak perempuan dari Bang Imran itu it's so good. Jadi kena jarak nomor 1 ini sangat jauh, jadi saya karena memang nggak dapat. Karena yang dekat, karena cenderung kita akan mendorong yang lebih dekat sih sebenarnya. Bagaimana kita mendorong yang jauh? Yang gitu. Yang jauh itu bagaimana mendorong kita yang jarak yang nggak jauh itu kan. Pasti yang mendorong itu yang bergerak nomor 2. Jadi jarak saya sama dia nomor 2. Jadi pas kuliah, dia itu termasuk orang yang sangat luar biasa di tingkat kampus bahkan. Orang yang mungkin dikenal bahkan dia jadi murabinya ataupun ustazah untuk adik-adiknya gitu kan. Yang apa lagi namanya, bahkan sebelum saya masuk kuliah itu dia udah masukkan saya di lingkungan kampus yang rohani kampus. Biasa disebut rohis. Saya udah masuk rohis itu walaupun nggak rutin atau apa di saat apa. Saya liko itu malah di kampus sebelah, bukan kampus saya liko di kampus sebelah. Itu karena dia yang masukin. Contoh nih, dia lihat saya diam diri hari Minggu, tiduran aja gitu kan, nggak ada ngapa-ngapain, bosan pas rumah beliau kan. Udah, setiap minggu besok ikut kegiatan ini. Dimasukkannya saya di daftar ikut public speaking. Di public speaking yang saya tampil dalam bagian foto saya bukan chance tadi kan? Ya, I know. Nah, ada foto-foto saya berhasil bikin itu karena dia ada di situ. Dan ini yang buat saya kaget ya, karena kalau dari visual, dari luarnya Bang Imran saya lihat mungkin adalah seorang pria yang biasa-biasa saja. Dan jujur, dan ketika saya melihat Bang Imran berada di atas panggung, Bang Imran bisa menyampaikan apa yang mungkin semua orang belum tentu bisa berada di atas panggung tersebut, bisa ngomong, bisa menyampaikan public speaking atau informasi yang luar biasa tertata dengan baik. Ketika dia melakukan suatu kesalahan dari omongannya, dia bisa membenarkannya gitu, dan ada teknik-teknik tertentunya gitu. Dan ini yang saya suka dari Imran. Wow. Ya karena jujur apa ya, nggak habis pikir gitu, dan ternyata ada satu hal yang luar biasa dari Bang Imran gitu. You have a great talent in yourself. Thank you Bang Ki. Ya. Bisa pujian ini yang membuat saya takutnya jatuh nanti kan. Tapi saya terlanjut lagi nih ya. Oke. Ketika hari Minggu itu kosong jadwal saya, nggak ada ngampus dan segala macam, dimasukkan ke pelatihan. Kosong lagi, setiap malamnya kosong nih, dimasukkan ke acara halal Proliko. Kalau nanti ada kajian, dimasukkan kajian. Pokoknya harus capek ya. Pokoknya harus ada kegiatan positif. Pokoknya harus capek, nggak boleh diem di rumah gitu ya. Harus ada kegiatan positif. Dan satu hal yang paling berjasa bagi saya pribadi ke dia tuh, kamu nggak boleh ngutang, biar kakak aja yang ngutang. Jangan gitu. Kamu tuh nggak boleh ngutang. Kalau kamu nggak ada duit, ngomong sama kakak yang ngutang orang. Itu dia. Apa
sih rasanya ketika punya keluarga atau salah satu kerabat saudara yang bisa seperti itu Bang? Karena kebodohan saya pribadi sih, gue mungkin pernah merasa ketika kita punya seorang yang sangat baik sama kita, dan kita punya kekhawatiran itu begini, takut dia menzalimi diri sendiri atas untuk menolong orang lain. Cenderung orang yang terlalu baik itu seperti Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat baik cenderung takut. Sahabat itu takut, bahkan nangis ketika Nabi Muhammad itu dizolimi orang-orang yang kafir, orang-orang yang Yahudi dan segala macam. Sahabat itu marah. Perasaan itu muncul ketika kakak yang terlalu baik ini, ketika dijahatin orang ataupun kita yang betul itu takut. Jangan sampai lupa. Benar sekali bertengkar. Bertengkar kan lucu, bukan karena kesalahan. Bertengkar sama beliau itu gara-gara perintah. Tapi ini boleh di-spill ya? Boleh spill nanti. Sekarang dia alhamdulillah menjabat sebagai rektor. Wow. Tapi baru tahap pembukaan, baru tahap cari mahasiswa dan mulai belajar tahun pertama. Doakan saja mungkin lancar itu. Jadi kakak saya namanya itu Sri Rizky. Hai Kak Sri, temannya Bang Imron. Ya kan, kayak gitu. Dia tuh orang yang pernah bertukar waktu itu masa printer. Mama saya itu ngasih uang untuk printer. Dan saat itu saya lagi skripsi dan dia juga lagi tesis S2. S2 kalau bahasanya tesis S2 ya, satu skripsi. Dan kita sama-sama butuh printer dan printer cuma satu. You know lah, satu kan, dibeliin satu cuma gitu. Dan saya merasa gini, saya ini laki-laki. Nih, printer ini letaknya di kos kakak. Letaknya di kos kakak. Ya, karena kalau saya nge-print malam hari, saya bisa datang sana pakai motor sama kawan saya lagi. Kakaknya cewek, nggak mungkin kakak datang jauh-jauh ke kos kakak untuk nge-print tugas kakak yang ini. Dan tesis kakak itu jauh lebih banyak menggunakan kertas daripada skripsi saya gitu. Tapi dia nggak mau. Kalau udah butuh ini, kau aja pakai. Kami bertukar bukan karena merebutkan printer. Kami bertukar karena maksudnya mengerti sesama background. Walaupun gua lebih berat, walaupun dia juga lebih berat dari apa yang dia rasakan, kayaknya dia deh. Tapi dari Bang Imron, enggak, kamu gitu, lo aja gitu. Dan ya. Letak di kakak aja gitu kan. Kami nggak usah gini, kalau dibutuh ini. Padahal kan letak di tempat udah lah gitu sebenarnya. Mau nangis apa kan, mau marah, letaklah di terus nggak dipakai gitu. Nggak dipakai kenapa? Dia yang kadang satu hari sekali datang ke kos pakai ngeprint. Jadi kan kesel kita kan. Kebaikan dia sangat baik, saking baiknya itu dia sendiri juga takut menzalimi dirinya gitu. Kadang-kadang kita lupa, zalim itu kan bukan hanya untuk kita ke orang lain atau kita ke Allahnya gitu kan, ke Tuhan kita. Tapi zalim itu kadang ke diri kita sendiri. Ini kan, memaksa tubuh begadang itu kan zalim sama diri sendiri. Tidak makan itu zalim sama diri sendiri gitu. Hal yang membuat merepotkan diri sendiri itu kan zalim sama diri sendiri gitu. Iya kan? Itu sering kali kita lupa. Kita kurang memperhatikan diri kita, saya ke fokusnya untuk orang lain. Dia tipe orang itu orangnya terlalu baik. Bahkan teman saya dapat imbasnya, kena imbas ya, dapat imbasnya. Imbas seperti ini. Padahal dia nggak tahu apa-apa tuh. Teman saya itu punya organisasi ini binaan kakak saya, dan kami orang yang penting di organisasi itu. Beliau lah yang bahasa-bahasanya yang membina kita itu. Kadang kalau ada subuh dibangun kami subuh itu ketuk-ketuk, subuh bangun. Kalau laki-laki kadang subuh itu udah telat, kadang sholat gitu kan, dia yang bangun dan aja subuh datang gitu kan. Kadang ada nampak teman saya ngobrol, dia cerita ngomong apa masalah. Sesuatu itu kan kadang kita mikirnya bisa bikin orang infil terhadap dia kan sebenarnya. Tapi niatnya itu saya yakin dia baik. Dia merasa dia tuh kakak bagi teman-teman saya juga itu yang di dalam kos itu. Dan dia tahu juga sama yang di dalam kos kita itu juga satu kampung ya.
dia kenal juga sama kakak saya. Jadi dia ada dia merasa ya itu adik saya semua. juga. Dia nggak hanya mikir saya ini adiknya gitu. Yang ada dekat di lingkungan semua adik saya. Oke. Sebelum terlalu panjang. Oh iya, sip. Ini luar biasa banget. Iya, kita cerita lagi Bang, Bang Imron. Dari kakak, apa sih yang pengen disampaikan ke kakak? Tetap semangat dan tetap kuat, tetap jadi kakak yang terbaik, tetap bisa menasihati dan rasa sayang sama adik-adiknya, terutama adik paling bungsu, kan? Walaupun sudah berantem, itu aja sih. Nggak ada banyak sih yang kata-kata yang diungkapkan ketika Motivasi dari kakak tersebut apa sih yang pernah Bang Imron dapatkan? banyak sih kata-kata yang nggak termasuk di kita, kadang kita itu Yang dia mungkin sering tertimpa tuh lagi. tipe orang yang nggak mau ngasih motivasi dengan kata-kata yang kayak saya kan, kayaknya lebih kata Berarti lebih ke perbuatan ya. di kakak. Tapi tanpa Bang Imron sadar, kita telah menghadirkan Kak Sri. Kak Sri silakan. Oke, agak sedikit intermezzo saja. Dan ini adalah obrolan terakhir kita Bang Imron sebelum kita meng-closing. Kita closing ya, padahal kita pengen cerita lebih banyak sih sebenarnya. Iya, durasi ya, dan handphone saya kayaknya juga mau penuh ya, pertama. Iya, dan seseorang ketika mempunyai depression yang luar biasa dalam dirinya, mau itu keresahan dan dia lagi stres, apa sih yang Bang Imron lakukan terhadap orang tersebut dan bagaimana reaksi Bang Imron ketika menghadapi orang tersebut? Kita jumpa orang yang lagi depresi, dia mungkin lagi ada masalah, dan pada akhirnya dalam pikirannya, oke, gue harus bunuh diri aja karena dunia juga nggak memperdulikan dan nggak mau memperlihat gue lagi gitu. Dan ketika Bang Imron melihat teman Bang Imron atau siapa yang ada di dalam kehidupan Bang Imron seperti apa reaksinya dan harus melakukan apa? Ini cukup berat sih sebenarnya. Kita juga dipaksa untuk mencari tahu apa yang meresahkan dia kan gitu. Saya juga pernah dalam kondisi seperti itu ya, kondisi di mana saya itu ada sedikit kebingungan, ada sedikit sedikit amburadul, sedikit nggak tahu menahu, bahkan bisa dikatakan agak sedikit stres ya, nggak tahu lagi segala macam. Posisi itu sampai jatuh sakit juga kan. Memang agak cerita sedikit apa harus pergi gitu kan, dalam istilah kutip walau lah gitu kan, pergi gimana gitu kan. Yang satu hal yang pasti, ketika saya ada posisi itu, yang saya butuhkan cuma teman cerita. Yes, kita pernah diskusi tentang itu. Kita juga pernah diskusi tentang itu, yang kita butuh cuma cerita. Dan ada teman saya yang mungkin memiliki dua metode. Satu yang agak sedikit nyeleneh. Ngapa kan? Oke, stres. Nah, misal itu nggak dibenarkan sebenarnya kalau saya sendiri. Iya, benar. Karena itu malah memaksa orang untuk makin stres. Yang kedua ada yang salah. Dia malah merasa kayak lelucon. Gue memang benar-benar nggak diperdulikan, emang benar-benar sampah gitu. Ya. Ada yang dua niatnya baik memang, tapi salah juga. Salahnya mana? Dia malah menasihati. Itu kesan saya juga nggak benar. Menasihati dalam tanda kutip dia yang paling benar ketika ada orang yang sedang seperti itu. Iya, contoh gini. Saya merasa gitu. Saya posisi itu datang teman saya cerita. Kenapa? Masalah ini. Kalau inilah ini. Dan saya pun kita. Padahal kita memang baik nasihat itu. Saya paham lah nasihat itu sangat baik kayak gitu kan. Tapi kadang nggak pas momen, gitu kan. Kita nggak bisa nasihat sebenarnya. Dan ada orang yang ketiga yang memang saya belum biasa. Dia pandai baca karakter saya mungkin, dan itu sohib saya juga. Dan ada di lingkungan saya ini dua sohib saya, mungkin dari SD mereka TK sampai sekarang masih sohib saya. Dan orang itu yang saling mengerti karakter kita. Kapan harus kita ganggu, kapan harus kita masuk, kapan kita harus ajak cerita. Itu sahabat saya. Yang berani saya cerita secara mendalam itu sama sahabat saya. Jadi sahabat saya yang tiga ini datang
yang ini sampai ya yang datang, dia nanya, kenapa? Cerita lah. Karena saya tahu karakter dia, saya cerita. Dia nggak bantah, dia nggak membantah, dia cuma mengiyakan, bahkan dia mengasihkan apa yang saya rasakan, gitu kan. Berarti, iya mungkin itu aja. Cuma pengaksepan gitu, aksepkan aja dulu, diiyakan aja dulu. Nanti setelah itu membaik gitu. Dan terakhir, kakak menurut saya kata, pada saya itu semua yang cerita dengan teman-teman, tangisannya luar biasa. Tangisan semua. Saya cenderung orang jarang nangis ya. Dan pada akhirnya orang yang seperti itu dan termasuk saya, sebenarnya ini hanya menceritakan saya saja. Bukan ada objek lain ya. Cuman ini adalah gue yang pengen Bang Imron yang jelasin tentang hal ini. Dan pada akhirnya orang-orang yang seperti itu tidak membutuhkan solusi. Dan orang-orang yang seperti itu tidak membutuhkan suatu bantuan yang lo harus bantu gitu. Dan dia sadar juga kalau lo nggak bisa bantu gue gitu. Dan pada akhirnya dia cuma butuh satu, cuma cerita. Yes. Makanya kalau mendengarkan. Kalau orang RSC itu ya ke psikiater itu cuma membuat dia bercerita aja. Yang orang psikiater itu paling ya. Dan pada akhirnya plong. Dan pada akhirnya tenang. Ya, cuma pengen mengeluarkan sesuatu yang mengganjal, mengiyakan, dan kita punya teman yang pemikiran kita atas masalah kita itu luar biasa. Cuma itulah, maka ketika dalam posisi itu maka carilah teman yang mungkin bisa mendengar cerita kita yang mungkin kita percayai. Karena nggak semua orang yang bisa percaya terhadap masalah kita. Contoh nih, ada dua kemungkinan. Dia pengen bantu, tapi dia nggak takut malah merusak suasana ataupun takut ketika takut mengacaukan segalanya. Ada satu lagi dia buat, tapi dia nggak tahu sebenarnya mulai dari mana. Kadang kan susah juga mau ngajak orang yang punya hal seperti itu bercerita. Itu butuh hal yang khusus kan, maka butuh psikiater kan. Tapi lalu lagi ketika kita berani untuk berbicara menceritakan masalah kita, itu orang yang cerdas sih, orangnya cerdas, orang yang bijak. Kenapa saya kata bijak? Karena dia tahu cara cepat mengobati dirinya agar nggak terjebak dalam hal itu terlalu lama. So guys, buat teman semua, jadilah orang yang cerdas dan jadilah orang yang bijak. Oke, dari percakapan dan penjelasan dan sudut pandang Bang Imron ya, yang mungkin kita udah terlalu panjang banget buat ngobrol ya, sampai tadi ada gangguan sedikit dan ada beberapa kata-kata yang mungkin dari Bang Imron yang pengen disampaikan kepada teman-teman yang menonton video atau konten pengen ngobrol pada malam hari ini. Kata-kata yang mungkin saya pernah ciptakan waktu itu, bukan ceritakan, saya mungkin merangkai lah. Mungkin sempat saya sampaikan tadi, cuma saya sampaikan bahasanya jangan pernah sesekali teman-teman itu mencari sebuah kebahagiaan. Karena sampai kapanpun teman-teman tidak akan menemukannya. Karena kebahagiaan itu bukan dicari, melainkan dibentuk. Wow. Serius. Sebuah kebahagiaan bukan dicari, tapi kebahagiaan itu diciptakan atau dibentuk dari kita sendiri. So guys, mungkin ada lagi yang mungkin Bang Imron sampaikan, mungkin Instagram yang harus dipromokan atau apa yang harus dipromosikan, silakan. Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya. IG Instagram itu Imron 17. Oke, jangan lupa untuk follow dan jangan lupa subscribe channel Yogi. Terima kasih. Subscribe, like, and share. Karena semakin banyak yang like, subscribe, dan subscriber ya. Oke. Semakin terkenal juga saya. Wow, amin. Oke, dan ini yang terakhir. Kalau saya tadi ada opening ketika saya melakukan pembukaan video, dan saya juga pasti ada closing ya. Kalau closing saya itu seperti ini, Bang. So guys, thank you for watching my video and thank you so much for like, comment, and share to all your friends, and thank you gue Yogi Subianto. Bye bye. Nah, kalau Bang Imron sendiri gimana? Bisa nggak seperti itu? Kita tes. Silakan. Agak berat juga ya. So, ya jadi gini, kalau ada yang bilang jadi content creator itu enak, jadi content creator itu menyenangkan, ya silahkan gitu. Dan itu yang paling terberat bagi hidup saya, bukan bagi hidup saya sih, bagi diri saya ketika saya menjadi seorang content creator, karena saya harus menciptakan opening yang baik, opening yang bagus, closing yang baik juga. Yang mana tadi pas saya melakukan sebuah closing tadi ada sedikit filler.
Kalau yang Iya, filler. ya dalam public speaking itu ada filler yang mungkin agak sedikit terbata-bata. Biasa. Oke, saya akan men-challenge dari Bang Imron, dari apa yang sudah saya tunjukkan atau saya contohkan ke Bang Imron tadi. Bagaimana kalau Bang Imron menjadi diri saya ketika meng-closing video ini? Thank you so much for watching and thank you so much for you people. Like and subscribe to all your friends. Gitu. Oke, gitu. Ini agak membingungkan ya. Oke guys, sampai jumpa lagi dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe Yogi dan jangan lupa like, comment, and share. Karena terkenal Yogi, saya juga ingin kenal. Bye-bye. Oke, thank you. Thank you Bang Imron, thank you sudah ngobrol-ngobrol dan thank you guys yang udah nonton juga dan kita akhiri video ini dan percakapan hal ini dan thank you so much juga udah mau dengan senang hati buat nonton, buat dengerin juga dari percakapan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan dari Bang Imron bisa kita ambil positifnya. Kalaupun ada yang negatifnya, so tinggalkan dan jangan pernah untuk jadikan itu sebagai motivasi atau pendengar. Iya, oke, thank you. Gue Yogi Sugianto dan Bang Imron. Bye bye.